Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan sharing bersama, Ibu Musyiro sharing bersama. Terima kasih sudah masuk ke channel Bu Musyiro. Kita akan berbagi bersama tentang praktek bagaimana komunikasi terapeutik ini bisa dilakukan sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan komunikasi terapeutik yang benar. Teman-teman, komunikasi terapeutik pada pertemuan kali ini diharapkan adalah kita tidak hanya tahu konsepnya, tetapi bagaimana kita bisa mempraktekkan komunikasi terapeutik ini dengan benar. Teman-teman, kita ketahui bahwa dari pembelajaran yang tatap muka, kita memahami bahwa proses dari atau tahap dari komunikasi terapeutik itu ada 4. Ya, kita belajar tadi adalah yang pertama adalah tahap pra orientasi atau pra interaksi, yang kedua adalah pada tahap orientasi, yang ketiga adalah pada tahap kerja, dan yang keempat adalah pada tahap evaluasi. Teman-teman, pada form yang ada atau format yang ada di skenario pada yang saya terangkan sekarang ini, di skenario strategi pelaksanaan komunikasi, di sini ada tahap persiapan. Jadi kita persiapkan apa saja gitu ya. Kalau kita berbicara tentang tahap-tahap komunikasi tadi, ini masuk ke tahap di pre-interaksi atau pra-orientasi. Di situ ada tahap bagaimana kita mempersiapkan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal adalah diri kita siapkan peran kita nanti sebagai apa, kelebihan kita apa, kemudian kekurangan kita bagaimana, terus kemudian kira-kira untuk persiapan untuk pra interaksinya, untuk kita mengetahui secara eksternal adalah kita mengetahui bahwa yang kita lakukan siapa, misalnya yang kita berikan intervensi siapa gitu ya, yang kita kaji siapa, ataupun yang kita beri tindakan siapa, terus kemudian keluhannya bagaimana dan lain sebagainya. Kita menggali lebih jauh tentang pasien yang mau kita berikan intervensi tadi, atau mau kita lakukan atau kita berkomunikasi kepada pasien itu sendiri ya. Terus kemudian di pengembangan skenario ini ada 3 poin yang ditulis di skenario ini adalah fase orientasi, di mana fase orientasi ini ada pra orientasi gitu ya, terus kemudian fase kerja dan fase terminasi. Di fase orientasi di sini kita semuanya atau adik-adik nanti strategi pelaksanaannya bagaimana gitu ya. Di kasus ini nanti adik-adik isi ilustrasi kasus. Misalnya di ruang X, misalnya ruang anak RSY misalnya gitu ya. Ada kondisi bahwa pasien ini selang infusnya misalnya macet gitu ya, sehingga perawat akan melakukan tindakan memperbaiki infus yang macet. Komunikasinya seperti apa gitu. Usia anaknya adalah usia segini, kemudian anaknya adalah dengan misalnya diagnosa medis ini, keluhannya ini, terus kemudian dijelaskan ya. Terus kemudian sudah hari keberapa Anda sebagai perawat apa gitu ya yang akan melakukan tindakan itu gitu. Terus kemudian rencana tindakannya apa? Tindakan yang akan dilakukan adalah misalnya memperbaiki cairan infus yang macet. Ini strategi komunikasinya bagaimana ya? Preorientasi gitu ya. Preorientasi tadi yang dijelaskan gitu ya. Apa saja? Berarti kita harus mempersiapkan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal yang saya jelaskan tadi adalah dari kita sendiri gitu ya. Bagaimana persiapan kita? Apakah kita tahu peran kita mau ngapain gitu ya? Bagaimana caranya? Apakah kita sudah paham alat yang digunakan apa gitu ya? Terus kemudian pasien saya ini usianya berapa dan sebagainya, seperti saya terangkan tadi di fase atau di tahap praorientasi. Yang kedua adalah di tahap orientasi. Di tahap orientasi ini maka yang dilakukan adalah kita orientasi kepada maksudnya adalah
kita perkenalan kepada kontrak waktu kepada pasien maupun keluarga pasien, di mana pada hal ini adalah pada anak-anak gitu ya, sehingga ada orang tua yang bertanggung jawab terhadap pasien itu. Maka kita akan melakukan minimal ada salam terapeutik, validasi dan evaluasi dan kontrak gitu ya. Kita perkenalkan, selamat pagi Ibu, nama saya adalah perawat Muswiro gitu ya. Nama saya adalah Muswiro, nama saya Muswiro. Saya adalah perawat di ruang anak. Saya bertanggung jawab terhadap anak Ibu selama satu shift jaga mulai jam segini sampai jam segini misalnya. Terus kemudian Ibu, pada pagi hari ini saya akan membantu anak Ibu bagaimana untuk melancarkan ataupun membantu untuk memperbaiki infus yang macet gitu ya. Terus kemudian salam terapeutik tadi kita salam dengan bahasa dan komunikasi yang hangat kepada pasien. Salam ini bisa selamat pagi, assalamualaikum. Kalau kita seharusnya tahu agamanya pasiennya atau keluarga pasiennya apa, sehingga kita tidak salah gitu ya, bahwa Islam, sehingga assalamualaikum Ibu, selamat pagi, semoga selalu sehat gitu ya. Pada pagi hari ini gimana kondisi adik misalnya. Kalau tadi pada kasus di atas adalah mau memperbaiki, adik gimana rasanya tangannya, ataupun sekarang keluhannya apa dek, begitu. Ini adalah validasi. Terus kemudian setelah kita validasi, evaluasi gitu ya, akralnya bawah hangat, kemudian memang ada bengkak, terus kemudian infusnya macet gitu ya, sehingga kita kontrak gitu ya, kita kontrak sama keluarga dan pasiennya gitu ya. Adik, ini saya perbaiki ya, saya ambilkan dulu misalnya, saya perbaiki infusnya yang macet ya, biar infusnya ini lancar, caranya lancar, adik cepat pulang gitu ya, cepat sembuh, tidak panas lagi begitu. Ibu, saya bantu adiknya untuk memperbaiki infus yang macet gitu ya. Kemudian kita kontrak ya. Terus kemudian kontrak waktunya, sebentar lagi saya akan melakukan ini dan sebagainya. Terus kemudian kerja. Pada tahap kerja yang kita lakukan adalah perlakuan apa yang kita sesuaikan dengan keadaan pasien tadi. Rencananya tadi mau melakukan apa? Memperbaiki infus macet. Berarti kita komunikasi. Adik, ya, mbaknya mau memperbaiki infusnya ya. Misalnya kalau Anda mau berhubungan sama anak-anak, berarti bisa dulu diselingi dengan agar anaknya tidak takut. Berarti komunikasinya yang terapeutik pada anak ini sangat cocok sekali gitu ya. Bagaimana anak ini bisa dekat dengan kita, kenal dengan kita, terus kemudian tidak takut terhadap tindakan kita gitu ya. Tidak takut terhadap injury maupun kesakitan maupun yang lainnya, sehingga kita bisa ajak anak ini untuk bernyanyi mungkin, terus kemudian atau berdoa ataupun membaca surat pendek bersama dan sebagainya. Jadi kita alihkan dengan kegiatan yang lainnya sambil melakukan tindakan. Kalau perawatnya ada 2 tidak apa-apa, yang satunya untuk atau minta bantuan ibunya bernyanyi bersama dan lain sebagainya. Bagaimana pinter-pinter kita untuk pendekatan sama anak maupun anak itu sendiri ya. Jadi anaknya tidak takut. Kemudian yang terakhir adalah terminasi. Terminasi ini kita evaluasi. Jadi gimana dek setelah diperbaiki, lancar ya, alhamdulillah gitu ya. Semoga adik cepat sembuh gitu ya. Terus kemudian Ibu, kalau misalnya cairannya ini misalnya tetap segini, terus kemudian tidak turun-turun, berarti infusnya macet lagi. Ibu bisa menghubungi kami di nurse station misalnya. Nanti 2 jam lagi saya akan kembali lagi ke sini untuk mengevaluasi keadaan adik. Terima kasih Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah begitu. Jadi komunikasi kita ya, kita jadikan satu adalah komunikasi baik secara verbalnya, secara komunikasi secara nonverbalnya gitu ya. Itu kita komunikasikan dengan baik kepada pasien gitu ya.
tunjukkan diri Anda yang terbaik gitu ya kepada pasien ini sendiri gitu ya. Jadi, tunjukkanlah komunikasi Anda dengan tutur bahasa yang baik, komunikasi yang baik. Jangan mencela pasien gitu ya. Hargai pendapat pasien gitu ya. Seperti yang saya katakan di teori bahwa pasien ini adalah raja gitu ya. Kalau kita berbicara tentang ilmu bisnis gitu ya, atau ilmu kesehatan bahwa gitu ya, ataupun keperawatannya adalah bahwa pelanggan itu adalah raja gitu ya, sehingga apa yang kita berikan kepada pasien atau keluarga pasien, tunjukkanlah tindakan kita yang terbaik, sehingga pasien dan keluarga pasien akan merasa nyaman dekat dengan kita. Tindakan kita atau asuhan keperawatan yang kita berikan bisa kita berikan secara maksimal gitu ya, dan akan mempengaruhi semuanya. Dengan komunikasi kita yang bagus, maka kita akan dapatkan pengkajian yang baik. Intervensi kita juga akan menghasilkan atau merencanakan intervensi yang memang benar-benar untuk sesuai dengan pasiennya, sehingga nanti kita evaluasi pasiennya. Kita evaluasi pasien ini sendiri juga akan menghasilkan evaluasi pasien yang sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu adik-adik, terima kasih. Kita coba ya, adik-adik praktek mandiri gitu ya. Terus kemudian nanti mudah-mudahan adik-adik bisa kita belajar. Saya yakin adik-adik adalah atau teman-teman adalah orang-orang yang hebat gitu ya. Pasti bisa melakukan dengan yang terbaik gitu ya. Dengan masing-masing ciri kita yang terbaik dari adik-adik semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap semangat ya.